Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ciri khas ini disebut dengan sifat. Sifat diturunkan dari orang tua kepada keturunannya melalui materi genetik atau yang biasa disebut dengan DNA. Nah, tujuan kami membuat model DNA ini agar lebih mengetahui struktur DNA yang sebenarnya dan untuk melatih kreativitas serta keterampilan kami dalam membuat sebuah model. Izinin aku untuk ngejelasin tentang struktur dari model DNA yang udah kelompok kami buat. Yang pertama, ada bola-bola orange ini yang terbuat dari plastisin, ini disebut dengan fosfat. Terus yang segi 5 yang berwarna biru ini kita gunting-gunting dari kardus menjadi segi 5, ini disebut dengan gula deoksiribosa. Nah, 2 batang ini yang terbuat dari batang es krim, ini disebut dengan basa nitrogen yang terdiri dari timin yang warna biru tua, adenin yang berwarna merah, sitosin yang berwarna hijau, dan guanin yang berwarna kuning. Setelah saya menjelaskan tentang struktur dari model DNA yang sudah kita buat, selanjutnya akan ada materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyimak. Saya Tiara Nanda, di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA. DNA memiliki kepanjangan asam deoksiribonukleat, merupakan asam nukleat yang menyimpan informasi untuk menentukan karakteristik makhluk hidup. DNA memiliki bentuk pitagana berpilin dan panjang yang terletak dalam kromosom inti, mitokondria, dan kloroplas. DNA berfungsi sebagai penentu macam protein yang akan disintesis. Nah, selanjutnya ada struktur DNA. DNA terdiri atas banyak nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula. Sedangkan satu nukleotida tanpa fosfat disebut dengan nukleosida. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri DNA, di mana yang pertama itu ada rantai ganda atau disebutnya itu double helix. Yang kedua, bagian terluarnya ialah fosfat. Yang ketiga, gula penyusunnya merupakan deoksiribosa atau biasa disebut pentosa. Nah, yang keempat itu ada basa nitrogen penyusunnya terdiri dari purin yang terdiri dari adenin dan guanin yang memiliki 2 ikatan hidrogen, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin yang memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah, yang terakhir, DNA ini tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Jadi bisa disebut kalau misalnya kadarnya ini tetap. Nah, terima kasih. Replikasi DNA. Definisi dari replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA menjadi 2 salinan yang identik. Tujuan dari replikasi DNA adalah agar informasi genetik dapat diwariskan ke sel anak saat pembelahan sel. Model mengenai proses replikasi DNA ada yang pertama, model konservatif, yaitu DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Yang kedua adalah model semi-konservatif, yaitu DNA induk menjadi 2 buah rantai, masing-masing rantai membentuk DNA yang baru. Yang ketiga adalah model dispersif. Nah, model dispersif ini adalah DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus, masing-masing rantai membentuk DNA yang baru. Nah, model yang diakui sampai sekarang ini adalah model semi-konservatif. Nah, proses-prosesnya dan langkah-langkah replikasi DNA ini adalah yang pertama, pembukaan heliks ganda, yaitu DNA terurai dari titik asal, yaitu lokasi tertentu pada heliks ganda DNA. Yang kedua, pemisah untai DNA, kedua untai DNA terurai. Yang ketiga adalah persiapan untai cetakan. Setiap untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk untai komplementer yang baru. Yang keempat adalah perakitan segmen DNA. Basa komplementer menempel pada satu sama lain, yaitu AT dan CG. Nah, komponen-komponen apa sih yang bekerja pada replikasi DNA? Yang pertama ada DNA, yang kedua ada enzim helikase, yang ketiga ada enzim topoisomerase, yang keempat ada enzim DNA polimerase, dan yang kelima adalah enzim ligase. Hasilnya adalah 2 molekul DNA yang identik. Masing-masing memiliki satu untai asli dari molekul induk dan satu untai yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein itu adalah proses pembentukan molekul protein dalam sel makhluk hidup. Protein sendiri merupakan zat yang sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam berbagai fungsi, seperti membangun dan memperbaiki jaringan, mengangkut zat-zat, serta mengatur berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Bayangkan protein itu menjadi sebuah bangunan, sama seperti sebuah bangunan yang tersusun dari batu bata. Protein juga dibangun dari unit-unit kecil yang disebut dengan asam amino.
Ada 20 jenis asam amino yang berbeda-beda. Jenis asam amino inilah yang menentukan fungsi protein yang dihasilkan. Prosesnya itu terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama itu ada transkripsi, terjadi di inti sel. Proses dari transkripsi yang pertama, mRNA dibuat dengan menyalin rantai DNA yang disebut dengan DNA sense atau kodogen. Rantai DNA lawan yang tidak disalin disebut dengan DNA antisense. Yang kedua, mRNA dibuat dengan menggunakan RNA polimerase sehingga menghasilkan kodon. Kodon adalah urutan basa nitrogen yang merupakan salinan dari DNA sense atau kodogen yang mengkode asam amino tertentu. Urutan basa nitrogen kodon sama dengan DNA antisense. Yang kedua itu ada proses translasi, terjadi di ribosom. Proses ini mengubah informasi genetik yang terkandung dalam RNA menjadi protein fungsional. Proses dari translasi yang pertama, mRNA lalu keluar dari inti sel dan berikatan dengan rRNA pada ribosom. Yang kedua, tRNA lalu mencari start codon AUG pada mRNA untuk memulai translasi. Yang ketiga, peptidyl transferase meningkat asam amino yang dihasilkan tab tripat codon menjadi rantai polipeptida. Yang keempat, tRNA berhenti menerjemahkan setelah mencapai stop codon. Analogi sederhananya, sintesis protein itu seperti menerjemahkan buku resep menjadi hidangan yang lezat. Resep itu adalah DNA diterjemahkan menjadi instruksi memasak atau RNA, dan instruksi tersebut kemudian digunakan untuk membuat hidangan atau protein.